Oke, halo semuanya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Iya. Em, jadi sangat ramai sekali pada sore hari ini. Kita akan memulai Bali 3 SKS hari pertama. Eh, Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tasya. Saya yang akan jadi moderator teman-teman waktu mengikuti Bali 3 SKS ini dari minggu pertama sampai besok minggu keempat. Nah, uh, hari ini kita akan mulai kelas yang pertama dari total 4 kelas. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu hidroponik dan pembibitan. Terus nanti di minggu kedua ada materi tentang nutrisi, suhu, dan pH. Terus di minggu ketiga nanti ada materi tentang hama penyakit. Dan yang terakhir nanti minggu keempat ada tentang panen dan pasca panen. Untuk teman-teman nanti kita akan ada materi, terus ada sesi tanya jawab. Tapi kalau semisal waktu materi teman-teman sudah mau bertanya, boleh bertanya tapi lewat chat yang ada di Zoom aja. Oke ya? Oke. Kalau gitu kita mulai aja materinya. Silakan Mas Tito yang di sana. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Halo Mas, ini Mas panggilnya Mas Januar apa Mas Gantengin ini? Oke, Mas ya. Gantengin. Oh Mas Gantengin ya. Iya. Iya nanya Satu, gitu. saya panggilnya Mas Alexander atau Mas Garu? Oh Mas Mas Al. Al. Oke. Mas Allah. Oh Mas Al. Oke. Saya Bapak Ahmad Dhani. Oh, mirip banget sih ya. Oke. Jadi sebenarnya ini teman-teman udah paham hidroponik ya. Jadi penjelasannya kayak percuma gitu. Gimana? Tetap dari awal kah atau kita langsung ke latihannya? Dari awal aja Mas. Oke, dari awal. Ya. Ya, jadi hidroponik hidroponik sendiri itu urban farming, jadi pertanian perkotaan, memanfaatkan lahan yang sempit, tapi tetap bisa optimal untuk menghasilkan tanaman, sayuran tepatnya ya. Jadi hidroponik ini teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sama sekali, jadi medianya air gitu. Nah, kalau untuk ukuran produksi mereka kan bikinnya greenhouse dan biayanya mahal. Nah, di tengah COVID ini kami berusaha untuk memberikan jalan keluar yang murah untuk teman-teman yang pengen mengkonsumsi sayur sehat, tapi pengennya yang dari yang kecil duluan. Nah, instalasinya jadinya seperti ini. Namanya instalasinya wig, ya, bukan John Wick, bukan wig rambut, tapi WICK. Jadi dia sistemnya DFT. DFT itu nggak ada genangan. Jadi ada dua sistem di hidroponik, NFT 1, yang kedua DFT. Nah, NFT itu dia ada aliran itu, dan DFT itu tidak ada aliran. Jadi seperti yang teman-teman dapatkan kemarin, ini sistemnya DFT. Sampai di sini suara saya bisa terdengar ya teman. Oke. Nah, lanjut ke bagian instalasi. Jadi Oke. Jadi di instalasi yang teman-teman dapat kemarin, seharusnya teman-teman dapat ini ada tampungan. Jadi tampungan saya warnanya biru. Ya teman-teman mungkin abu-abu kali ya. Terus ada ini lubang tanamnya. Jadi tampungan ini bisa diganti ukurannya dengan yang apapun. Cuman karena Bali 3 SKS ini
untuk pemula, jadi kita pakainya yang kecil, muatnya juga cuma 6 lubang tanam, gitu ya. Terus untuk lubang tanamnya, ini bisa diganti styrofoam bisa, terus inflator kalau teman-teman tahu, atau yang murah itu triplek. Cuman karena kita mainannya dengan air, tidak terlalu cocok kalau pakai triplek. Itu. Kemudian ada netpot. Jadi netpot ini tempat untuk dia tumbuh. Jadi dari tanamannya kecil sampai tanaman besar, ini tempat tumbuhnya. Supaya akarnya tetap ke bawah dan pertumbuhannya ke atas. Kalau nggak dikasih netpot, dia tumbuhnya akan ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada flanel. Ya, jadi flanelnya ini gunanya untuk membawa air naik sampai ke daerah sini, di dalam sini. Kelihatan ya. Nah, di dalam kan ada lubang, jadi dia bakal sampai ke situ. Terus ada rock wool. Jadi rock wool ini asalnya dari batuan vulkanik. Dia dipanaskan, dicairkan, terus didinginin lagi. Nah, prosesnya terlalu panjang, jadi intinya dia jadi seperti ini aja. Nah, nanti teman-teman pada saat pegang rock wool, jangan pegang muka ya. Karena ini gatel banget. Takutnya nanti kalau teman-teman pegang muka, gatel mukanya. Kemudian ada benih. Jadi benih itu biji. Kalau bibit itu yang sudah keluar daunnya. Jadi kadang-kadang bisa salah juga. Bahkan kami pun kadang-kadang salah. Kemudian ada nutrisi. Jadi nutrisinya ada dua. Ada yang merah, ada yang kuning. Ini A dan B. Tapi itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena nutrisi ini untuk yang saat ini tidak kita pakai. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke perakitannya. Yang pertama, teman-teman kemarin dapat flanel ya. Oke. Nah, flanelnya bisa dipotong dulu. Jadi kecil-kecil seperti ini. Jadi ujungnya tadi mana ya? Oh, oke. Iya. Bisa teman-teman potong aja. Seperti ini. Kecil-kecil aja teman-teman. Jadi nanti flanelnya ini akan kita selipkan di bagian bawah. Ini kali ya. Nah, di bawah sini ada lubang ini akan kita selipkan. Karena lubangnya ada. Jadi teman-teman cukup bikin 6 potong flanel aja. Mas Tito merasa kesepian nggak melihat peserta-peserta kita yang dengan mesranya sama siapa? Belajarnya dengan asas kasih sayang. Luar biasa. Sudah semua teman-teman? Oh, Mas Al masih proses ya. Mas, gini Mas, bener Mas. Oh, Mas Jantungin sudah.
Jadi kita lanjut dulu ya. Jadi caranya ini kan ada lubang. Masukinnya dari bawah. Oh, dari pinggiran. Dari sebelah sini. Diterima dari dalam. Kemudian masukin lagi. Kelihatan nggak? Kira-kira gini nih. Jadi nanti lubang hitam ini akan ketutupan panelnya. Iya, betul sekali. Ya, dari bawah. Gini ya. Dari bawah. Ini. Iya, betul. Yeay, betul. Fungsinya panel ini membawa air naik ke atas. Jadi poolnya tidak pasti banget. Tapi kebutuhan airnya cukup untuk dia berfungsi. Gimana? Nggak tahu Mas, kalau masalah nggak usah didengar. Iya. Hal yang sama dilakukan ke magnet yang lain. Jadi kita masukin semua. Kalau hidroponik Mas Januar udah paham nih harusnya nih. Iya. Ada kendala kah teman-teman? Enggak, Mas. Aman ya? Ini kan kalau nggak salah ke Google kemarin ya. Iya. Iya Mas, betul. Walah. Iya. Betul sekali. Masih hafal. Terima kasih. Sepertinya jingle balai ini sudah mendunia ya. Memang dikenal. Doain ngalih Indomie. Kue bibit dong kakak. Giveaway instalasi. Oh boleh. Boleh, boleh loh. Nanti akan kami rembuk dengan tim. Siapa tahu ada giveaway instalasi. Oke. Sudah semua? Mungkin dipamerin dulu, Mas Ito, ala beauty vlogger. Oh gitu ya? Iya. Kurang dekat Mas, kurang dekat. Iya, betul sekali Mas Al. Kemudian dimasukin ke lubang-lubang yang ada. Persaingan yang ketat ya. Iya. Walaupun di sini ada kipas, tapi saya panas loh. Terbakar apian ini kayaknya. Di sana berpasangan semua. Ini cemplung singkatnya. Oke. Kira-kira nanti hasilnya kayak gini. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi tampungan ini dengan air yang banyak banget. Nanti tugasnya si planel untuk membawa air naik ke rock pool.
kita kita sisihkan sisihkan dulu. kayak orang Kayak orang masak. ya. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah memotong roti dulu. Jadi potongan roti kalau di ilmunya itu 3 kali 3 cm. Jadi kotakannya 3 kali 3 kali 3 panjang lebar tinggi gitu ya. Cuman teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya aja. Jadi rock wool ini bisa dipakai banyak kali. Gitu ya. Nah, caranya maaf saya ya. Caranya kita potong tipis kayak gini. Oke. Jadinya setipis ini. Teman-teman bisa lihat satu dua. Keren banget, luar biasa Mas Ito. Mas, jangan ketawa Mas. Gak apa-apa teman-teman, kita apresiasi. Yang penting Mas Ito sudah berusaha. Udah semua? Oke. Nah, karena ini ada 6 lubang. Jadi disesuaikan dengan besar lubang yang paling bawah. Gitu ya, supaya rotinya bisa masuk. Jadi ini bisa dibagi 3 lagi. Ini ujian ya, tolong jangan mencontek kelompok lain. Kerjakan sendiri. Ini ujian tenang. Potong lagi gitu. Oke. Nah, kira-kira jadi 3 gini. Kemudian dibagi lagi. 1, 2, 3, 4. Kita buat satu lagi. Saya mantan chef, jadi kalau motong harus gini, biar nggak kena. Saya nggak ada alatnya. Kotak seperti ini. Sudah teman-teman. Dia negara nggak ya? Gimana, Mbak? Enggak. Sudah semua? Ya. Hal berikutnya yang dilakukan kita mau masukin benih ke dalam poolnya. Nah, ambil secukupnya aja. Karena tangan kita kan secukupnya aja, karena tuh tangan kita kotor tuh. Nah, nanti bisa kalau benihnya udah kena tangan, dia nggak boleh masuk ke package lagi. Daya pecah benihnya itu lebih tinggi. Teman-teman, suara saya kedengaran? Kedengaran, Mas. Ya, oke. Ada yang luar saya. Oke, itu teman-teman bisa masukin sekitar 5 benih kangkung. Jadi caranya, satu benih ini dimasukin aja ke dalam. Agak ditekan
nggak apa-apa supaya dia masuk. Oke. Kira-kira jadinya gini. Jatuh ya. Kurang dalam. Iya Mas, harus dalam biar nggak jatuh. Iya. Iya. Aduh. Apa ini? Apa ya? Apa ya? Aku belum tahu apa-apa tuh. Oke. Jadi benih yang bisa ditumpuk di satu rock wool itu tanaman yang tumbuhnya ke atas. Jadi kayak kangkung, bayam, terus kira-kira yang seperti itu. Kangkung, bayam, dia bisa dijadikan satu dalam satu rock wool, dalam satu kotak dia bisa dikasih 5-6 biji. Kecuali kayak selada, terus sawi, itu dia satu kotak gini, dia cuma butuh satu benih supaya tidak ada persaingan dalam apa namanya sudah semua. Oke. Nah, kita sisihkan dulu. Yang dilakukan berikutnya adalah ngisi tampungannya dengan air. Ini nggak tahu botolnya merek apa nih. Pantai itu ya. Oh, Pantai. Pantai tutupnya hijau ya Mas ya? Orang tua. Oh. Jelas bukan saya tuannya. Oke. Nah, teman-teman bisa ngisi airnya sampai setengah dari baskom yang teman punya. Sudah terisi air semua? Suara apakah itu? Anjay. Oh. Baiklah, baiklah. Ada saudara keluar. Oke, Mas. Sudah ya? Oh, Mas. Belum. Luar masih ngisi air. Oh iya. Saya tunggu. Baru ke kali itu. Kalinya bagus banget. Diisi air setengah aja boleh. Setengah dari kapasitasnya, nggak perlu sampai penuh. Dengan hati-hati Mas Januar membawa baskom berisi air. Kalau tumpah harus ngepel. Mungkin 6 ya. Gantian yang ke kali ya ini.
Gantian Gantiannya asalnya ke kali. Isi Isi air. air. Gantian ke kali isi air. Habis. Mana aja dari tadi. Di Instagram tuh ada yang ngebandingin di Shopee namanya ember gini doang sama yang satunya dinamain cat liter apa pokoknya tempat pipisnya kucing gitu. Bisa kalau yang namanya ember harganya 7.000, kalau tempat pipis kucing 35. Cuma beda nama doang. 5 kali lipat. Percakapan yang menarik, Mas. Iya, iya. Ada kencingnya jadi mahal. Iya, iya. Ntar sayurannya dikasih bahasa Inggris aja kan lebih mahal. Nanti kalau jual sayuran pakai bahasa Inggris Iya, supaya daya jualnya lebih mahal. Iya, jadi lebih mahal. Sawi jadi sewi. Gitu ya. bukan. Oke. Kangkung jadi bacon. Enggak gitu ya. Sudah semua, Sudah, teman-teman? teman-teman? Mas Januar kayak bersembunyi ya kalau di sini ya. Iya mas, lagi masukin itu. Oh, iya. Kalau masukin memang harus sembunyi. Memang harus sembunyi-sembunyi. Betul. Iya. Apa ini sebenarnya ya? Masukin rockwool ke Masukin rockwool ke netball. netball. Oh, iya. Biar nggak Bisa diambil. diambil tetangga. Ya, Iya, jadi yang perlu dilakukan adalah kita basahin dikit dulu rockwoolnya. Dibasah. Ya, dibasahin dulu. Ditelup-telup, baru dimasukin. Oh, Jadi penyerapan airnya dia lebih cepat. Iya, jadi basahin dikit aja. Ditelup gitu, kayak teh celup. Terus ke dalam lubang tanamnya. Kira-kira nanti jadinya gini. Jadi pastikan rockwool-nya nyentuh dengan bagian dasarnya flower. Ditekan-tekan gitu boleh. Batasnya foto saya ya? Oh iya, aduh. Dijawab kan jadi bingung ya. Ngomong aja kita lagi serius. Oke. Sudah semua, kira-kira nanti jadinya gini. Isi gini. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah diletakkan aja di atas. Kemudian, instalasi ini didiamin 7 hari tanpa nutrisi. Jadi, teman-teman boleh lihat cek airnya aja. Kalau misalnya airnya udah sedikit, batas terakhir dari flanelnya udah nggak basah, teman-teman boleh tambahin air. Jadi intinya kita diamin selama 7 hari tanpa nutrisi supaya merangsang benihnya itu pecah, kemudian dia ngeluarin daun. Gitu. Jadi analoginya gini, makanan bayi, makanan anak-anak sama makanan dewasa kan beda. Nah, sama juga dengan tumbuhan saat bayi, mereka cuma butuh air aja. Kemudian seiring berjalannya waktu dia tambah besar, baru kita bisa menggunakan nutrisi sebagai bahan makanannya dia. Gitu. Jadi instalasi ini dibiarin selama 7 hari, teman-teman cek airnya aja. Kalau misalnya airnya udah berkurang, teman-teman tambahkan air biasa ya, nggak usah dikasih nutrisinya dulu. Gitu.
teman-teman. Jadi rock wool yang teman-teman dapat bisa teman-teman pakai berkali-kali dengan potongan rock wool yang kecil-kecil. Kemudian benihnya juga bisa dipakai berkali-kali lagi. Gitu. Gitu dulu mungkin penjelasannya dari saya. Oke, makasih Mas Tito. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan dari apa yang dijelaskan Mas Tito? Mas Tito, ini nanti kan didiamkan seminggu, itu benar-benar didiamkan atau dilirik-lirik dikit atau diajar? Dilirik-lirik sedikit boleh. Jadi apa namanya, paling ya. Enggak ada. Emang suka halus sedikit gitu. Maaf ya. Iya. Jadi paling cuma lihat airnya aja. Selama 7 hari teman-teman jaga supaya airnya nggak habis. Oke. Itu aja. Nah, terus yang kedua yang yang perlu teman-teman lakukan adalah apa nih? Gini-giniin airnya. Dikocok apa? Diobok-obok. Mohon bahasanya yang lebih ramah anak. Iya, diobok-obok. Diobok-obok. Supaya lulus sensor. Iya betul. Jadi untuk memberikan oksigen ke dalam instalasinya, teman-teman obok-obok aja airnya. 1 menit aja. Terus tutup lagi. Sekali-sekali itu udah cukup untuk kebutuhan oksigen di tanamannya. Selama 7 hari. Sehari sekali. Iya, sehari sekali diobok-obok. Oke. Terus ada yang mau ditanyakan? Kalau pencahayaan dan lain-lain sebagainya, gimana? Itu Mas Tito, pencahayaannya. Oke. Pencahayaannya. Jadi 24 jam pertama setelah teman-teman semai ini ditaruh di ruangan yang gelap yang nggak kena cahaya. Setelah 24 jam baru boleh teman-teman taruh di tempat yang kena sinar matahari. Gitu. Jadi selama 24 jam itu masa benihnya pecah. Nah, begitu pecah, baru teman-teman siap taruh di cahaya matahari. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Oh iya, mau cerita sharing pengalaman nanam kan kemarin sempat coba tuh nanam bayam merah sama kali. Nah itu aku nanam yang bayam merahnya tuh benihnya aku taruh di atas ini, di atas rambutnya. Kemudian mungkin setelah terus waktu itu nunggu naik tapi langsung pada lempar gitu loh, langsung karena kayaknya nggak kuat gitu. Iya, jadi memang kayak jatuh karena kayak nggak kuat nahan badannya mungkin. Di rockwool juga ya, Mbak ya? Di rockwool juga ya? Iya, di rockwool. Nah, rockwool ini kan ada seratnya nih Mbak. Kalau kita lihat di sini kan ada seratnya yang menurun. Nah, motongnya itu jadi tanamannya itu ditaruh di atas yang ada garis-garisnya, bukan yang di apa namanya? Tempat yang apa namanya? Yang rata. Jadi dengan garis-garisnya ini benih akan lebih gampang untuk penetrasi ke dalam akarnya, itu akan lebih gampang untuk tembus ke bawah. Atau bisa juga Mbak bikin lubang tanam dikit aja, kecil. Jadi nggak cuma ditaruh di atasnya, bikin lubang tanam dikit aja kecil, baru ditaruh benihnya. Itu akan lebih mudah untuk benih nembus lapisannya ini, akarnya biar masuk ke bawah.
Itu. Atau hal kedua yang terjadi adalah tanamannya etiolasi. Jadi etiolasi itu dia tumbuhnya terlalu tinggi ngejar matahari. Gitu. Itu juga bisa menyebabkan tanamannya dia tanamannya terlalu tinggi. Terus dikasih isi. Jadinya dia nggak menahan berat daun di atas. Itu sih, Mbak. Kalau mau ditanyakan lagi, Mbak. Tinggi itu bisa jadi karena apa? Etiolasi. Iya, etiolasi. Etiolasi itu tanaman yang ngejar matahari. Jadi dia batangnya panjang intinya. Karena daunnya ngejar matahari. Faktor utamanya adalah kekurangan cahaya. Oh, jadi karena dia kurang cahaya, tubuhnya itu ngejar cahaya. Makanya menyebabkan dia etiolasi, batangnya kecil-kecil, daunnya gede, menyebabkan batangnya nggak bisa nahan daun. Makanya terus dia ambruk kanan ke kiri. Jadi cahayanya harus cukup juga ya, Mas Ito ya? Iya, cahayanya juga harus. Supaya nggak ngegas, gitu ya? Betul. Ya, karena dia ngegas jadi dia etiol. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya aja nggak apa-apa. Pertanyaannya salah, jangan takut pertanyaan salah atau apa, nggak perlu. Karena kita di sini nggak ada sistem DO atau dikeluarkan dari paket, nggak ada, jadi tanya aja. Mas nanti dapat gimana ya? Apa? Oh, enggak. Saya baik kok. Tidak dapatnya plus. Kalau mau melakukan pembibitan perlu direndam dulu nggak sih? Isinya, soalnya aku pernah baca tuh harus direndam 12 jam lah atau berapa jam? Ya. Jadi dalam benih yang kita beli, itu kan kita nggak tahu masa dormannya itu masa tidurnya begitu. Kadang-kadang dalam satu packingan itu daya tubuhnya hanya 80%. Dan berarti ada benih yang sudah mati sebelum itu. Nah, untuk mengetahui benih yang masih bagus apa enggak, itu memang direndam supaya ketahuan kalau benihnya ngambang, itu berarti sudah nggak bagus. Kalau benihnya masih bisa turun, berarti masih bagus. Tapi itu namanya untuk skala gede. Kita nggak mungkin merendam semua benih ini untuk kita cari mana benih yang bagus. Mas bisa diulang nggak koneksinya? Oh, koneksinya ya. Jadi, oke. Intinya, cara merendam itu benar untuk mencari benih yang masih bisa ditanam. Jadi kadang-kadang dalam satu packingan itu ada benih yang memang sudah mati, jadi dia nggak bisa disemai. Nah, ciri-cirinya saat dia direndam, itu benih yang sudah mati itu akan ngambang. Nah, benih yang masih bagus akan turun di bawah tuh. Jadi istilahnya benihnya kosong. Itu sih, Mbak. Oke. Ngomong-ngomong, kita kan baru tahu namanya Mas Al dan Mas Januar. Mungkin mbak-mbaknya, karena kita akan bertemu selama 4 minggu ke depan, boleh tahu nggak? Hai. Oh iya. Mbak siapa?
Mbak siapa? Mbak Ani. Sama Intan. Oke, Mbak Intan. Oke, Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Jadi intinya untuk pertemuan yang ini setelah teman-teman masukin benih ke rockwool, kemudian dimasukin ke instalasi. Selama 7 hari teman-teman hanya perlu menjaga kondisi airnya. Gitu. Dan sesekali nggak sesekali sih. Jadi kalau bisa diletakkan di tempat yang kena cahaya matahari. Oh. gitu. Jadi intinya selama 7 hari ke depan itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Sama tadi kompor air supaya oksigennya tercukupi. Begitu Mbak Tasya. Oke Mas Ito, terima kasih. Teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah? Kalau sudah tidak ada, kita mau ke agenda berikutnya. Kita mau photoshoot. Keren emang, balik 3. Enggak gitu. Iya, keren. Kita mulai dari siapa dulu? Ini lebih ke couple photoshoot mungkin ya. Ya, saya sama siapa dong? Mungkin oke, lightingnya oke. Kita mau foto siapa dulu? Ini kita sudah hire profesional fotografer loh. Mungkin bisa dari Mas Al dulu mungkin. Oh, nice. Lightingnya lebih ke mumun ya. Iya, lebih ke film horor. Mungkin bisa lebih dekat, agak lebih. Mohon maaf Mas Alex, ya. Kita sudah. Coba dihitung. 1, 2. Lagi. Udah, itu emang ada spasinya begitu ya mau foto, enggak apa-apa. Atau mungkin ada ininya ditaruh, diliatin, dipamerin hasil prakarya kita pada sore yang indah ini. Nah, kita ya 1, 2, 3. Oke. Wah, sebuah simbiosis mutualisme yang luar biasa loh lightingnya loh. Ya, betul sekali. Keren. Kalau saya nggak perlu sih, dari sini aja. Lanjut ke pasangan kita yang kedua pada malam hari ini, saudara-saudara. Oh, masing-masing dari. Iya, tadi masing-masing. Kepada yang berbahagia, Mas Januar dan Mbak Intan. Sudah siap? 1. Kok Intan? Siapa tadi namanya? Ani. Oh, Ani. Oh. 3. 1, 2, 3. Ya, emang agak ekstrim, nggak apa-apa. Lagi 1, 2, lagi. 1, 2, 3. Yeay. Oke, kalau gitu berarti pertemuan kita sudah selesai ya, Mas? Iya. Apa? Teman-teman, tanamannya tetap dijaga, tetap diperhatiin. Jadi minggu depan kita akan melihat progres anak-anak yang sudah teman-teman semai. Gitu ya. Anak-anak yang sudah teman-teman semai. Oke. Oke. Oh ya teman-teman, berarti besok minggu depan kita akan mengupdate kondisi anak-anak kita dan juga kita akan membahas tentang nutrisi, suhu dan juga pH. Ya Mas Ito ya? Oke. Kalau gitu udah selesai ya. Kita berpisah di sini. Tunggu saya dan Mas Ito seminggu lagi. Terima kasih. Terima kasih.
Dadah. Mas Al, serem banget. Oke, nggak apa-apa. Dadah.